Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Oktanur Samawati, NIM 2101411168, kelas 1E Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan, dan kalimat efektif. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda yang berikrar: 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena saat itu di Undang-Undang Dasar 1945 disahkan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah digunakan sebagai bahasa perhubungan bukan hanya di Pulau Nusantara, melainkan juga hampir seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan peran-peran kegiatan politik, perdagangan, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ejaan yang disempurnakan, di mana kaidah atau tata cara penggunaan bahasa Indonesia untuk keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa penulisan ini diresmikan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 16 Agustus 1972, ruang lingkup ejaan yang disempurnakan. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif, di mana kalimat efektif itu harus memenuhi aturan dari segi ejaan, tanda baca, maupun struktur. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dengan nilai-nilai sosial masyarakat. Seperti yang kita tahu, Indonesia mempunyai banyak bahasa. Bahasa nasional dan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam segala kegiatan resmi kenegaraan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.